Sebenarnya usianya Bapak ini berapa sih, Pak? Kira-kira berapa? Kalau saya 30 tahun kemarin. Nah, mungkin ada tips lagi, Pak? Iya, tadi kayaknya belum dijelaskan tentang konsumsi jus tadi. Jus, Sebenarnya iya. kalau daya ingat sih rasanya, ya kalau ada penurunan ada, tapi belum signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia Farma Edukatif, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi kita di channel KFA Gersik Edukatif. Sobat sehat, sobat bahagia. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya biar awet muda. Meskipun usia berjalan terus, tapi masih terlihat muda dan energik. Penuaan merupakan proses alami yang akan terjadi pada setiap orang. Seiring bertambahnya usia, kulit akan kehilangan elastisitasnya, sehingga tanda-tanda penuaan akan bermunculan. Belum lagi faktor genetik, serta faktor dari luar seperti paparan sinar matahari yang berlebihan, kebiasaan merokok, pola makan, stres, dan pola tidur yang kurang. Pola tidur yang kurang itu akan menyebabkan kulit menua lebih cepat. Nah, kali ini saya tidak sendiri nih Sobat Edukatif. Kali ini saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Halo, siapa beliau? Beliau adalah manajer Kimia Farma Apotik unit bisnis. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Halo Bu, Alhamdulillah. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat Edukatif, beliau ini adalah Bapak Apoteker Jamuri. Pak, mohon maaf ya Pak ya, Bapak kok kelihatannya seger sekali ya Pak ya hari sih? ini. Iya, Ibu ada-ada saja. hari ini dari kemarin-kemarin itu tampaknya kok kayak awet muda gitu ya Pak ya. Kalau saya ngelihat fotonya Bapak nih ya, foto dari zaman dahulu nih Pak ya, dibanding-bandingin itu kok tampak nggak berubah gitu Pak. Masa? Iya Pak. Ibu lihat di mana? Saya lihat di Facebooknya Bapak. Oh gitu. Tahu juga ya ternyata. Iya, hafal Pak. Nah Pak, kita boleh lah ya. Boleh. Kalau bahasa milenialnya kepo mungkin ya Pak. Kita kepo-kepo dikit lah tentang Bapak. Nah mungkin Sobat Edukatif juga pengen tahu nih gimana sih cara awet muda ala Bapak Jamuri. Yuk kita simak ya. Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Yang pertama nih Pak, sebenarnya saya sudah tahu sih usianya Bapak. Cuma netizen kan ada yang belum tahu nih Pak. Sebenarnya usianya Bapak ini berapa sih Pak? Kira-kira berapa? Kalau saya 30 tahun kemarin awal ketemu itu 30 tahun saya kira. Bukan 20 tahun. Kayaknya 17 ya Pak ya. Nah, mungkin bisa di Sobat Edukatif ini kan belum tahu nih Pak. Ya, kalau sesuai dengan KTP nanti mungkin berapa bulan kemudian ke depan itu sekitar 55 tahun. Sesuai dengan KTP ya Bu. Iya Pak. Tapi kalau sesuai dengan umur yang dilihat orang, ya terserah siapa yang menilai. Iya, yang jelas bukan 17 tahun ya Pak ya. Maunya begitu. Nah, karena Bapak ini tampak muda sekali teman-teman. Di usia yang 55 ini gimana sih Pak tipsnya biar wajah itu, kan saya lihat itu wajahnya juga agak berkeriput ya Pak ya. Ada Nah, lah. mungkin Di sini bisa. ada kelihatan. Oh iya, gak kelihatan Pak. Nah, mungkin Sobat Edukatif pengen tahu nih Pak, bisa dikasih tip Pak? Oke, baiklah Bu. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang zaman sekarang udah hampir sama untuk mempertahankan gaya hidupnya gimana supaya tetap kelihatan muda. Kalau saya sih sebenarnya alami saja Bu. Mungkin udah terbiasa dari dulu, mungkin jadi bukan hal-hal yang luar biasa, tapi kan sudah rutin, jadi hal itu menjadi kebiasaan. Yang pertama, positive thinking. Jadi berpikir positif. Apapun orang berpikir tentang kita, semua harus kita tanggapi dengan positif. Karena setiap hal yang positif memberikan aura di sekitar kita jadi positif. Sekali kita berpikir negatif, hampir semuanya berubah jadi negatif. Mungkin itu untuk yang positive thinking. Yang kedua, tentang olahraga. Jadi dengan umur saya yang sudah 55 tahun ini, saya masih rutin olahraga. Kalau pagi biasanya gerak-gerak badan, mungkin ya istilahnya dari gym lutut, gerakan badan kayak senam-senam ringan gitulah. Nanti tiap hari Rabu dan hari Minggu saya main bulu tangkis, dan bulu tangkis itu bersama dengan yang muda-muda. Jadi alhamdulillah masih bisa ngimbangin, nggak terlalu memalukan sekali lah. Jadi masih bisa ngimbangin. Terus untuk yang ketiga, makanan sehat.
jadi makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Untuk itu, makanya kita harus pandai-pandai memilih makanan yang bergizi. Dan utama paling penting itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan kalau itu ditetapkan, mudah-mudahan itu menjadi tubuh kita lebih ringan. Kalau sekarang udah agak berat juga rasanya. Sebenarnya saya harus diet, tapi kalau diet terlalu kuat nanti nggak enak di badan. Jadi alami saja, dan terutama kalau makan jangan dipuas-puasin, Bu. Oh gitu. Jadi sekedar gimana cukup, selesai sudah. Karena apapun yang masuk di mulut sampai tenggorokan selesai kan. Jadi kalau kita pikir puasnya nggak akan jadi puas-puas, makanya harus jangan dipuas-puasin. Jangan dipuas-puasin tuh teman. Nah, terus yang keempat, konsumsi jus sehat ala saya sendiri. Nah, gitu. itu Pak yang paling penting Ya, itu. mungkin itu. Jadi hari-hari saya minum jus dari, kalau orang Jawa bilang polo pendem. Karena manusia berasal dari tanah, jadi kita makan makanan yang bisa di tanah. Contohnya jahe, kunyit, kencur, itu kan bagus untuk kesehatan, terutama setelah pandemi. Saya menggunakan polo pendem tadi, kalau orang Jawa Timur lah, polo pendem, tapi kalau istilahnya di orang ibu masak-masak itu empon-empon. Pon-pon. Nah, jadi dengan mengkonsumsi itu, supaya tidak rasanya nggak enak, kita campur dengan buah. Buahnya bisa pisang, bisa pepaya, bisa apa saja lah bisa dicampur. Pokoknya masalah rasa nanti nggak terlalu dipikirin, yang penting masuk ke tubuh kita. Jadi biasanya kalau saya bikin empon-empon itu 3 macam atau 1 macam, 1 siung dicampur dengan bawang putih, dicampur dengan minyak zaitun 5 mili, sama minyak biji anggur 5 mili, di jus sama-sama. Jadi untuk mengurangi rasa bawang putih yang nggak enak itu, dicampur dengan empon-empon tadi dengan madu 5 mili. Mudah-mudahan itu bisa jadi resep yang dahsyat itu, Bu. Dan memang sudah terbukti selama pandemi, alhamdulillah badan saya nggak pernah namanya flu, sakit nggak pernah. Dan alhamdulillah saya sudah praktekkan dengan istri saya, dua-duanya alhamdulillah tetap sehat. Nah, itu Sobat Edukatif, mengapa beliau ini selalu tampak fit dan segar. Padahal di usia yang 55 tahun ini, kebanyakan orang itu sudah nggak energik lagi, gitu ya Pak ya. Bapak itu tampak fit, seger, dan selalu energik. Padahal kan di usia 55 Amin. tahun itu, kebanyakan orang tuh nggak energik lagi. Nah, Gitu, mungkin, kira-kira begitu. iya Pak. Nah, mungkin ada tips lagi Pak. Iya, tadi kayaknya belum dijelaskan tentang konsumsi jus tadi. Jus, Sebenarnya iya. ada, pernah saya rasakan. Jadi sebelumnya itu, waktu dulu saya pernah, kaki saya itu selalu mengupas. Jadi kaki sebelah kanan, tapi kiri enggak. Kanan itu selalu mengupas. Jadi kadang-kadang warnanya hitam. Tapi setelah saya konsumsi jus itu, terutama yang mengandung minyak zaitun sama minyak biji anggur atau grapeseed ya. Jadi itu memberikan hasil yang bagus. Jadi umumnya kadang-kadang kan kalau kita nggak pakai mandi, biasanya kan kalau saya mandinya mandi sabun biasa ya, mandi yang sabun batangan, bukan yang lain-lain. Jadi tangan itu kaku. Sesuai dengan ilmu farmasi dulu waktu kita kuliah kan, kalau kita pakai emulien atau yang mengandung lemak itu kan kulit jadi lembut. Jadi setelah saya buktikan, ternyata setelah minum konsumsi minyak zaitun, minyak grapeseed tadi, itu ternyata kulit tangan halus dan bekas kaki yang biasanya tiap hari mengelupas itu nggak mengelupas lagi. Dan itu makanya saya sampai sekarang saya konsumsi. Mudah-mudahan kalau Sobat Edukasi Kimia Farma tadi mau mencoba, silakan saja. Dan kulit terkupas itu yang benar-benar saya rasakan. Dulu pernah saya ke dokter kulit, malah dikasih yang macam-macam obatnya lah, kayak apa namanya, biokrim gitu, tetap aja hasilnya. Mungkin pada saat diolesi terasa, tapi nggak lama itu kering lagi. Tapi ternyata setelah ini alhamdulillah hasilnya terasa. Dan setelah dibaca di apa namanya, buku-buku literatur, fungsi minyak itu memang benar sebagai emulien. Dan waktu praktek kan jelaskan, kita bikin krem, bikin emulsi itu kan untuk, terutama krem-krem kulit itu kan gunanya untuk melembutkan kulit. Dan ternyata tidak hanya dioleskan, setelah kita minum hasilnya lumayan. Dan seterusnya untuk tadi kan 1, 2, 3, 4, yang kelima untuk itu mengurangi stres. Jadi harus hidup jangan terlalu stres. Usahakan walaupun stres, gimana caranya mengurangi stres. Ya kita manage stres itu gimana. Ya salah satunya tadi olahraga, mungkin kakinya diangkat di atas
kepalanya dibahas nempel ke dinding, itu juga salah satu juga mengurangi stres. Jadi kalau kita lakukan akhirnya yang darah yang dari bawah kan turun ke kepala, jadi otomatis ada perputaran atau sirkulasi darah jadi lebih bagus. Terus yang keenam, konsumsi suplemen. Dalam hari ini suplemen terserah suplemen apa saja, yang jelas gunanya untuk tambahan kan, karena kalau umur sudah bertambah absorpsi makanan kan juga kurang, jadi harus ada tambahan suplemen. Bisa saja merek-merek yang berada di pasar-pasar ataupun di apotek. Kalau di Kimia Farma salah satunya, karena kita orang Kimia Farma, salah satunya kita konsumsi Fituno. Jadi sobat Kimia Farma bisa konsumsi Kimino tiap hari. Dan kalau ini kan ada batasannya, jadi 2 minggu konsumsi, seminggu berhenti, 2 minggu konsumsi, jadi harus begitu. Jadi tidak terus-menerus. Jadi karena sifatnya imunomodulator, jadi harus diatur. Terus selanjutnya istirahat yang cukup. Istirahat cukup berarti kalau secara umum banyak mengatakan orang harus istirahat 8 jam. Kalau menurut saya tidak harus 8 jam. Jadi harus tidur yang berkualitas, walaupun 1-2 jam itu cukup. Nah, itu sobat edukatif. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari netizen. Mungkin kalau usia 55 tahun kan biasanya daya ingat sudah menurun nih Pak. Nah, Bapak gimana Pak? Apakah sudah daya ingat menurun, sering lupa atau bagaimana Pak? Kalau daya ingat sih rasanya ya kalau ada penurunan ada, tapi belum signifikan. Jadi masih bisa dikontrol karena aktivitas sehari-hari masih ada. Jadi kalau pengalaman dari orang tua saya, waktu itu setelah istilahnya pensiun ya, tidak kerja, di rumah duduk-duduk. Awalnya sih maunya bapak tuh kerja ngapain aja gitu kan. Tapi ternyata setelah anaknya bilang, bapak itu kayak nggak enak ya, kita anak-anak sudah besar-besar kok masih kerja. Jadi waktu itu akhirnya bapak mau ngikutin saran kita. Ternyata setelah istirahat, justru bukannya malah bagus, tapi malah cepat pikun. Gitu. Nah, jadi setelah itu akhirnya saya ambil kesimpulan, saya nanti saya pensiun pun harus ada aktif supaya tidak cepat pikun. Karena memang latihan berpikir itu mengurangi cepat lupa, istilahnya Bu. Amnesia. Ya itu amnesia itu udah, karena sudah tua jadi berpikir agak lupa-lupa dikit gitu. Tapi wajar kalau masih seperti itu kan masih diingat, artinya pun ada. Itu untuk yang daya ingat aku rasa masih biasa, nggak terlalu berbahaya bagi saya untuk sementara. Nah, itu sobat edukatif. Karena Bapak ini masih ingat dan nggak pernah lupa, jarang lupa. Kalau ngasih tugas itu besoknya itu juga ditagih. Jadi ya kena Bapak ini nggak pernah lupa sih kalau saya lihat. Iya, soalnya kalau saya nggak tagih, saya ditagih, Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Saya lihat Bapak itu kan nggak pernah pakai kacamata Pak. Pernah, Ibu aja nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat Pak. Kalau gitu. rapat gitu Bapak nggak pernah pakai kacamata. Padahal saya yang pakai kacamata malah ya Pak ya. Nah Pak, di usia yang 55 tahun ini kan biasanya orang-orang itu sudah mengalami penurunan fungsi mata. Apalagi ada yang sampai katarak. Nah Bapak ini kalau saya lihat kan nggak pernah pakai kacamata. Bagaimana Pak? Sebenarnya waktu saya kuliah itu dulu semester akhir ya, itu mungkin karena harus mengerjakan tugas akhir, jadi sering membaca. Jadi waktu itu saya sempat -1. Tapi setelah lulus, saya rasa kok pakai kacamata itu sangat mengganggu, karena kemana-mana harus pakai kacamata. Mau tidur pun kadang-kadang masih ada nempel kacamata. Akhirnya rasanya kenapa harus pakai kacamata? Terus saya pernah dengar cerita bahwa kalau orang minus harus melihat yang hijau-hijau, terutama misalnya lihat di pantai, pandangan jauh ke arah depan yang warna biru itu juga bisa. Terus ke gunung juga yang tanamannya banyak yang hijau-hijau itu juga bisa. Ternyata setelah saya coba akhirnya saya nggak pakai kacamata malah turun minusnya dari -1 jadi -1/4. Jadi kadang-kadang antara 1/4 dan -1/2. Jadi 1/2 terakhir -75. Tapi sekarang juga kalau nggak pakai kacamata juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu sobat edukatif. Tips kalau teman-teman yang pakai kacamata mungkin ya. Terutama saya nih, saya kayaknya juga perlu vitamin C kayaknya ya. Lihat pantai, lihat yang hijau-hijau ya Pak ya. Iya, supaya matanya jadi hijau. Supaya matanya jadi hijau, supaya matanya jernih seperti Bapak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya ya. Kalau saya lihat Pak dari awal
Bapak masuk ke UB Gresik sampai sekarang saya kok nggak pernah melihat rambutnya ada putih-putihnya gitu ya Pak? Ada Bu. Saya lihatnya nggak ada sih. Mungkin sobat edukatif ada yang pernah lihat? Ada nggak putih-putihnya Ada kok. di beliau? Nggak ada Pak. Nah itu tipsnya bagaimana Pak? Sebenarnya tipnya nggak ada karena itu kayaknya ngalir sendiri aja. Saya juga bingung juga, ada beberapa teman yang nanya, loh rambutmu kamu semir ya? Enggak, jadi sampai sekarang belum pernah saya namanya nyemir, sekalipun nggak pernah, karena ya dari dulu seperti ini. Kalau nggak percaya lihat aja rambutnya sekarang potong pendek kan, nggak ada kan? Iya. Jadi kalau betul. kelihatannya harusnya putih kelihatan ya, tapi Iya. enggak, memang benar asli seperti itu. Kalau orang dulu bilang asli loh, Ya, gitu. asli loh. Nah itu Pak, saya kira itu waktu pertama kali Bapak masuk ke UB Gresik nih Pak, itu rambutnya disemir mungkin biar sama kayak anak-anak muda gitu. Oh, Ternyata enggak ya Pak enggak ya. asli. Jadi memang nggak tahu tuh bawaan tuh gimana. Yang jelas rambut saya nggak pernah saya semir, dan mungkin itu namanya hidayah ya, mungkin Hidayah. Mm-mm. berkah atau hidayah, hidayah ya. Ya berkah dan hidayah mungkin ya Pak Nah ya. mudah-mudahan, karena saya juga merasa kalau begini jadi lebih mudah, makanya dengan cara seperti ini kita juga menjadi lebih mudah. Mungkin juga karena pengaruh teman-teman saya juga Bu. Mungkin ya Ibu Pak tahu ya. teman-teman saya di sini tahu kan? Iya, temennya muda-muda ya Pak ya. Ya kan, alhamdulillah di BM Gresik ini kan paling tua saya, dan rata-rata umurnya masih di bawah 30 tahun. Jadi saya akhirnya terbawa suasana mereka, ya tambah seneng jadinya gitu. Nah, itu sobat edukatif. Nah, itu tadi sobat edukatif, kalau kita pengen awet muda, maka kita harus sering tersenyum, positive thinking, bergaul dengan yang muda-muda ya Pak ya. Ya, tentunya Terus gitu. nggih, terus aktivitasnya yang dibanyakin ya Pak ya. Iya. Jangan rebahannya yang dibanyakin ya Pak ya. Nanti tidur terus. Nanti tidur terus. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, barangkali Bapak ada pesan atau motivasi untuk sobat edukatif yang nonton nih Pak. Ya. Baiklah. Kalau saya sih sebenarnya tipnya sebenarnya sederhana. Jadi murah senyum. Terus saya ingat pesan dari senior kami dulu. Jadi kalau kerja itu harus ada slogannya. Jadi slogannya kerja, ketawa, tamasya. Maksudnya kerja benar-benar kerja, ketawa bukan ganti cuma ketawa-ketawa. Jadi misalnya kalau ada hal-hal yang memang lucu, ketawa ya ketawa aja lepas, jangan ditahan-tahan. Jadi enak aja, rileks gitu. Dan kalau misalnya kerja itu jangan dianggap sebagai beban yang begitu sangat membuat kita jadi stres, tapi buatlah kerja itu jadi tamasya. Jadi kalau kita bikin kerja, ketawa, tamasya, insya Allah itu akan menjadi berkah. Dan hasil kerjaan juga insya Allah jadi luar biasa. Amin. Nah, itu sobat edukatif, kerja, ketawa, tamasya. Nah, demikian ya sobat edukatif, hasil dari kepo kita mengenai tips awet muda ala Bapak Jamhuri. Dan ingat ya sobat edukatif, tanya obat, Tanya apoteker.